Salam Pramuka. Kakak-kakak peserta kursus Mahir Dasar PGSD UNS yang berbahagia. Salam sejahtera bagi kita semua. Kakak-kakak, sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Retno Asminah, biasa dipanggil Kak Dwi Retno. Kakak-kakak, untuk menjadi seorang pembina harus memiliki dasar cinta yang kuat terhadap pramuka. Karena apa? Karena nanti saat kakak membina di suatu gugus depan, kalau tidak dengan cinta, pasti nanti melakukan segala sesuatu terpaksa, tidak ikhlas dan tidak suka. Perlu kakak ketahui bahwa keberhasilan kepramukaan itu dapat dilihat dari bagaimana kegiatan gugus depan itu. Bahwa maju mundurnya kepramukaan dapat dilihat bagaimana kegiatan di gugus depan itu. Jadi kalau kakak dalam membina tidak bersungguh-sungguh atau tidak ikhlas, maka untuk memajukan agar berhasil pun saya yakin akan sulit. Kakak, setelah nanti kakak lulus kursus, kakak sudah berhak membina di suatu gugus depan dan kakak harus menguasai apa saja yang diperlukan dalam gugus depan itu sehingga bisa memajukan menjadi gugus depan itu berprestasi. Kakak, salah satu materi yang akan saya sampaikan ini adalah sangat penting dalam memajukan gugus depan, yaitu tentang organisasi dan administrasi gugus depan. Kakak, nanti akan saya sampaikan, mari kita renungkan, mari kita pelajari agar nanti saat kakak menjadi pembina yang hebat sehingga bisa menjadikan gugus depan itu berprestasi. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Organisasi administrasi gugus depan. Kakak-kakak, jika kakak nanti sudah terjun menjadi pembina pramuka di satuan tertentu, maka materi ini harus kakak-kakak pahami. Gugus depan. Apa itu gugus depan? Gugus depan adalah wadah untuk menghimpun dan membina anak didik, di mana anggota putra dan putri dihimpun dalam gudep yang terpisah. Tujuan dari gugus depan apa? Yang pertama, menghimpun pramuka dalam satu kesatuan agar mudah dikelola. Yang kedua, memberi pengarahan dalam penyelenggaraan kegiatan pramuka untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Gugus depan ini merupakan ujung tombak dari gerakan pramuka karena kepramukaan sebagai proses pendidikan progresif yang diselenggarakan dalam satu satuan pramuka yang terhimpun dalam gugus depan. Gudep lengkap. Yang dimaksud gudep lengkap adalah di dalam gudep terdapat perindukan siaga yang usianya 7-10 tahun, pasukan penggalang usia 11-15 tahun, ambalan penegak 16-20 tahun, dan Racana Pandika 21-25 tahun. Nah, keempat ini menjadi satu lingkungan atau satu yayasan, itu disebut dengan gudep lengkap. Kalau tidak lengkap ya salah satu atau salah dua, itu berarti tidak lengkap. Kemudian
Yang kedua, apa itu gugus depan luar biasa? Gugus depan luar biasa digolongkan menjadi beberapa. Yang pertama, golongan A tunanetra, golongan B tunarungwicana, golongan C tunagrahita, golongan D tunadaksa, golongan E tunalaras. Perhatikan struktur organisasi dari gugus depan Gerakan Pramuka. Di dalam struktur organisasi ada majelis pembimbing, ketua gugus depan, dan dewan ambalan. Kemudian ketua gugus depan dibantu oleh para pembina, baik itu dalam perindukan siaga atau dalam pasukan penggalang, ambalan menegak, ataupun dalam racana pandega. Di sini anggota idealnya antara 32 sampai 40. Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan itu terdiri dari Mabigus, pembina gudep, para pembina satuan, dan dewan ambalan atau racana bila diperlukan. Ini kalau untuk penegak. Dewan Kehormatan tujuannya apa? Yaitu menilai sikap atau perilaku anggota pramuka, baik itu yang akan merugikan nama baik Gerakan Pramuka atau yang berjasa sehingga akan mendapat tanda penghargaan. Saya lanjutkan, yaitu apa yang dimaksud dengan majelis pembimbing gugus depan atau Mabigus. Mabigus adalah suatu badan dalam Gerakan Pramuka yang memberi bimbingan, bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial pada gudep sesuai kebutuhan jajarannya. Yang kedua, melaksanakan koordinasi secara periodik dengan jajarannya masing-masing. Mabigus terdiri atas seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, ketua harian apabila diperlukan, dan beberapa orang anggota. Kalau di dalam satuan pendidikan yang menjadi seorang ketua itu otomatis kepala sekolah, sehingga kepala sekolah menjadi Kamabigus. Yang kedua, ketua atau pembina gudep. Ketua gudep dipilih dalam musyawarah gudep atau mugus. Ketua gudep itu sebagai koordinator dari pembina satuan gudep. Ketua gudep merangkap sebagai pembina satuan, juga sebagai anggota Mabigus. Lalu tugas dan tanggung jawab pembina gudep itu apa? Ini ada beberapa. Yang pertama itu otomatis memimpin gudep dengan masa bakti 3 tahun, kemudian melaksanakan ketetapan kuarcap dan kuaran, meningkatkan jumlah dan mutu anggota Gerakan Pramuka, membimbing, mengembangkan organisasi, perlengkapan dan keuangan gudep, menyelenggarakan pendidikan kepramukaan di gudep, memimpin pembina satuan, dan bekerja sama dengan Mabi gudep, orang tua, serta tokoh masyarakat, menyampaikan laporan tahunan yang ditembuskan ke kuarcap, dan juga menyampaikan pertanggungan jawab gudep kepada musyawarah gudep. Musyawarah gudep merupakan kekuasaan tertinggi, di mana pelaksanaan 3 tahun sekali.
Peserta musyawarah kudep atau mugus itu pembina, pembantu pembina, dan perwakilan dari anggota. Di mana pada musyawarah kudep pokok acaranya yaitu pertanggungjawaban pembina kudep di masa baktinya dan laporan keuangan. Rencana kerja masa bakti berikutnya, kemudian pemilihan pembina kudep yang baru. Kakak-kakak, keberhasilan kepramukaan itu dapat dilihat dari bagaimana kegiatan di gugus depan. Bahwa maju atau mundurnya kepramukaan pun dapat dilihat pula dari bagaimana kegiatan di gugus depan. Oleh karena itu, gugus depan hendaknya 1. Memiliki rencana kerja yang mantap, kemudian memiliki program kerja yang praktis, lalu didukung pembina pramuka yang berkualitas, dan bersama Mapikus dan tokoh masyarakat mengusahakan dukungannya, fasilitas, dan dana kegiatan untuk kudep. Kemudian yang kelima, di mana pembina kudep secara berkala mengadakan pengarahan dan koordinasi dengan pembina satuan. Administrasi kudep ini sangat penting, kakak. Di dalam kudep harus betul-betul kita perhatikan. Administrasi dalam arti luas yaitu pengelolaan satuan, di mana membuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan lain-lain pada kegiatan kepramukaan. Kalau dalam arti sempit yaitu tata usaha satuan. Kita lihat macam-macam administrasi itu apa. Yaitu di dalam gugus depan harus ada buku induk, kemudian buku keuangan, buku acara kegiatan, buku inventaris, buku tamu, buku catatan penting, kemudian ada buku surat masuk dan surat keluar, dan seterusnya. Kalau administrasinya itu tertib, saya yakin gugus depan tersebut pasti akan berprestasi. Ini beberapa contoh format-format, nanti akan saya share PPT ini di dalam GC supaya nanti bisa dipahami dan dipelajari. Nah, untuk itu kakak, supaya nanti lebih jelas, maka ini ada tugas untuk kakak. Yang pertama yaitu kakak membuat organisasi gugus depan sesuai pangkalan masing-masing secara individu. Kemudian membuat administrasi satuan sesuai gugus depan dari pangkalan masing-masing. Kalau kakak nanti pembina siaga ya siaga, mau penggalang juga penggalang, dan seterusnya. Kemudian tugas yang ketiga, membuat program kegiatan unggulan yang menarik dan menantang di saat pandemi dengan metode blended learning atau pembelajaran campuran, yaitu programnya meliputi program kerja tahunan gugus depan dan program latihan mingguan. Semua tugas didokumentasikan berupa video atau foto. Demikian kakak yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tolong kerjakan, bisa buka referensi yang lain ya di buku yang mungkin kakak punya untuk membantu mengerjakan ini. Nanti belangko-belangko contoh juga akan saya kirim ke GC supaya nanti bisa dipelajari. Demikian kakak, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga tetap sehat dan selalu bahagia. Salam Pramuka.